kita dari PBH Official kehadiran tamu yang spesial ya. Mas Mirwansyah SHMH, pengacara fenomenal yang viral ya kan, yang masih tetap eksis membantu rakyat ya yang minim dalam artian itulah gitu ya. Iya. Oke, mungkin biar lebih akrab lagi nih sama akunya, perkenalin diri dulu dong. Siap. Fandi. Mirwansyah. Nah, ini kita sebenarnya banyak pengen ulik-ulik tentang Mas Mirwansyah ini karena 1-2 tahun belakangan ini kita banyak mendengar lah sepak terjang dari Mas Mirwansyah gitu. Mungkin kalau boleh tahu seluk-beluk awal sebelum sampai viral seperti itu tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Biar menjadi bisa jadi motivasi juga gitu buat teman-teman pengacara yang muda-muda gitu loh. Sebenarnya Mirwansyah itu ya lahir dari penderitaan rakyat. Sesungguhnya ya. Jadi sebelum ada TikTok, Mirwansyah sudah lahir bersama dengan perjuangan masyarakat Riau khususnya. Sejak kuliah 2012 di Fakultas Hukum UIR, saya sudah turun ke jalan untuk memperjuangkan dan menyuarakan kebenaran. Dari 2012 awal kali sampai saya dulu Bu Arus kasih nilai N sama saya. Dia bilang jahe nih, teman-teman Fakultas Hukum nih pasti tahu Bu Arus itu fenomenal dosen yang senior yang paling anti dengan demo. Dan pada waktu itu saya rela dapat nilai E, dikatakan jahe, mau dikasih N dan segala macamnya, saya nggak peduli. Yang dalam pikiran saya adalah bagaimana saya sebagai seorang mahasiswa, saya bukan hanya peduli terhadap nilai saya bukan hanya peduli terhadap ijazah saya, tapi saya harus peduli terhadap daerah saya, bagaimana bangsa Indonesia ke depan. Jadi nilai-nilai itulah yang kemudian membentuk karakter saya. Maka saya masuk di organisasi kampus di internal. Dulu organisasi apa? Saya masuk di GMNI, sempat jadi ketua komisariat GMNI, kemudian di cabang. Saya juga pernah jadi Menteri Hukum dan HAM BEM Universitas. Lalu kemudian terakhir saya pernah menjabat BNN of Riau, ABOR, Askar BNN of Riau, besutan dari BNN ya, provinsi, dan yang mana anggota saya itu para presiden mahasiswa. Wow, saya bukan presiden mahasiswa, tapi anggota saya para presiden mahasiswa. Luar biasa. Berarti kita ketuanya ketua dong gitu ya? Iya, saya presidennya presiden. Iya, presidennya presiden. Benar. Itu luar biasa. Ini presiden dalam artian mahasiswa ya? Iya, presiden mahasiswa miniatur sebuah negara gitu ya. Dan terakhir saya menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Mahasiswa. Jadi di Universitas Islam Riau itu ada miniatur organisasi yang memang menyerupai seperti lembaga-lembaga negara. Dan pengalaman saya berbagai organisasi internal dan eksternal kampus membentuk karakter diri saya sebagai seorang petarung, sebagai seorang pejuang. Tapi sebelum kuliah ya, sebelum tergabung dalam sebuah organisasi yang ada di kampus, mungkin masa-masa sekolah dulu boleh dong kita. Saya ini alumni pondok pesantren. Saya ini kalau di Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, saya ini adalah santri ya yang lahir dari pondok pesantren pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hadaratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari 2007 sampai selesai. Jadi saya dari sana, saya digembleng di sana. Jadi kebiasaan saya di pondok, lalu kemudian saya aplikasikan di dalam kehidupan kampus, dan itu masih matching dia. Kira-kira hafiz nggak nih? Saya hafiz tapi juz 30 aja. Juz Amma Tasadun. Iya. Benar. Tapi itu udah bekal juga dong. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi religius dan hukum bersinergi ya. Nah, jadi saya sering tampil, sering demo di mana-mana tempat, dan bahkan saya kalau dibuka di googling Mirwansyah aktivis Riau, saya pernah mau dibunuh. Saya pernah robohkan kantor gubernur Provinsi Riau zaman Bang Andi Rahman. Saya pernah robohkan kantor DPR pagarnya itu, dan saya dilaporin di Polda, di Polres dan lain sebagainya. Dan itu catatan sejarah Mirwansyah. Pada waktu itu belum ada TikTok. Iya. Tapi kalau ditanya siapa Mirwansyah, Mirwansyah pejuang rakyat pada waktu itu. Dan mestinya anak-anak sekarang harus tahu dong. Karena harus ambil peran. Iya, ambil peran. Tidak bisa lagi antipati, apatis. Ya sebagai mahasiswa kita harus catur dharma perguruan tinggi, harus betul-betul bisa kita laksanakan. Karena tantangan terberat kita adalah setelah lulus. Setelah jadi alumni itu yang berat, Bang. Itu yang berat, Bang. Kita Dan mau saya jadi tidak apa pernah gitu ya? melewatkan sedikit pun
ya kesempatan saya, semua relasi, semua yang saya bangun sewaktu mahasiswa, saat saya sudah jadi alumni. Maka saya udah tahu tujuan saya kemana, karena saya waktu kuliah Fakultas Hukum, saya tahu, walaupun saya menjadi aktivis, tapi tujuan akhir saya adalah menjadi pengacara. Itu yang saya tanamkan, itu motivasi saya, itu mimpi saya. Maka saya nggak pernah mau tes jaksa, nggak pernah mau tes menjadi hakim. Saya mau jadi pengacara. That's it. Membela rakyat yang lemah juga. Ya, tentunya bertransformasi dari parlemen jalanan menjadi macan pengadilan. Makanya kalau orang sudah berhadapan sama kita, ini cerita teman-teman lah ya. Itu siapapun yang kita periksa bisa kencing di celana dia, kira-kira gitu. Udah hampir sama ya setakat sama jaksa ya, sama polisi jadi. Beda. Kalau jaksa, kalau bukan maksudnya animonya loh gitu. Oh lebih, iya kan? Lebih. Nah, itu karakter yang saya bentuk dari kampus, yang kemudian bertransformasi menjadi pengacara. Karakternya semakin hebat dia. Karena dulu di jalanan kita ya mengenyampingkan hukum, sekarang kita menjadi macan yang taat hukum. Lebih ngeri lagi, Pak. Dan konsisten ya pasti. Dan mudah-mudahan sampai hari ini kita konsisten dan istiqomah di dalam perjuangan. Karena itulah memang mimpi kita sejak kita di kampus, bagaimana diberikan kekuatan untuk bisa memperjuangkan apa yang menurut kita tidak benar, apa yang menurut kita tidak adil, apa yang menurut kita zolim. Melalui profesi pengacara, kita manfaatkan profesi ini untuk berbuat amal kebaikan. Karena kata orang tua saya, khairun nas anfa'hum linnas. Jadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia umat. Ya sebagainya. Aku juga dapat informasi nih, kalau bahwasanya Bang pernah jadi kuasa hukum artis-artis juga, ini kabar-kabarnya. Mungkin bisa di-spill dong siapa-siapa artis-artis yang mungkin pernah jadi kuasa, yang pernah menggunakan jasa kuasa hukum Abang gitu. Saya ingin cerita sedikit bahwa sebenarnya dulu kalau ingat cerita Pak Marbun, ya, Pak Marbun. Katanya kalau mau jadi sukses seperti dia dulu ya, ini teman-teman pasti sering didoktrin tunggu 15 tahun, 10 tahun paling cepat lah. Dan zaman sudah berubah. Era 4.0 ini sudah berubah. Sekarang sudah ada TikTok, sekarang sudah ada Instagram. Semuanya bisa gunakan itu, bisa memanfaatkan itu, bisa memaksimalkan kecanggihan medsos. Dan alhamdulillah 2021 TikTok mengubah hidup saya. Ada satu komentar saya mengenai kasus artis, yang kemudian artis itu menggunakan jasa saya. Saya diminta untuk ke Jakarta, masalah Fuji, masalah Vanessa Angel, artis itu. Dan kemudian dari situ saya bedak. Kuasa Allah ya. Kuasa Allah. Bener. Anak kemarin sore yang baru dilantik 4 Januari 2019, 2021 viral di mana-mana. Mungkin di Pekanbaru yang dikenal orang pengacara Mirwansyah. Ini bukan maksud kita ini maksudnya yang dilihat orang fenomena. Dulu orang ngejek saya, ngapa joget-joget, ngapa ini segala macam Sekarang semua pengacara main TikTok, Bos. Iya benar. Semua pengacara main TikTok. Enggak pengacara doang, polisi juga, semua rata-rata udah pada main TikTok, ya benar. Dan follower saya. Mungkin kalau pengacara di Pekanbaru saya paling tinggi. Ada 2 akun itu hampir 700.000. Wow, udah mendekati 2 akun saya. Iya. Di Instagram saya udah hampir 70.000. Luar biasa, ini jadi fenomena. 2021 setelah saya pegang itu mulailah ada beberapa Ayuwisya selebgram yang sekarang punya program di iNews, di TV, dan sampai hari ini kita dipercaya untuk beberapa artis. Bahkan saya nolak artis sekarang. Kenapa itu, Bang? Oh iya, kalau dia mau pakai nggak bisa lagi hanya personal branding atau exposure. John LBF juga kita yang megang kan, pengusaha yang fenomenal, ya kan. Jangan ngatur Tuhan, itu juga kita, gitu loh. Artinya kalau sekarang kita harus punya punya satu semacam inilah ya, yang standar lah ya. Nah, jadi tapi jadi keanehan gitu loh. Abang udah megang kasus-kasus artis juga gitu ya. Tapi masih mau membela teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih yang masih awam hukum, yang mungkin dalam finansialnya mungkin masih tergolong di bawah garis kemiskinan gitu. Kenapa, Bang? Itu yang pengen aku tanyakan. Seperti yang saya jelaskan di awal, karena background Mirwansyah itu adalah sebagai aktivis. Real karena itu atau mungkin ada kejadian mungkin di masa dulu yang mungkin yang menyebabkan sebagai aktivis itu kita sering bersama dengan masyarakat, kita tahu bagaimana kesusahan masyarakat, kita tahu bagaimana penderitaan masyarakat, dan di situ kita terpanggil. Maka saat kita menjadi
pengacara, betapa celakanya kita. Ketika mereka dizolimi, ketika mereka dikriminalisasi, kita tidak menyentuh dan kita tidak membantu. Lalu untuk apa profesi ini? Apakah hanya untuk kekayaan? Apakah hanya untuk glamor? Kan tidak. Gitu loh. Kalau itu kita setuju banget. Ya, makanya Karena kalau abang lihat, iya. yang paling fenomenal 2022 ya, di mana warga Pekanbaru ditangkap oleh Kapolda Metro Jaya yang sekarang jadi Kabarkam, dulu bintang 2, sekarang bintang 3, masalah konsorsium 303 Sambo. Yang viral banget, ya kan? Dan alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allah kasih kesempatan yang pada akhirnya bisa membebaskan Mas Rid dalam waktu yang sangat singkat, 1 bulan. Udah tersangka, sudah ditahan 1 bulan oleh Kapolda Metro Jaya dan akhirnya bebas. Perkaranya viral di mana-mana. Tapi kalau boleh ini sedikit, pertanyaannya agak sedikit tajam ini. Bukankah setiap kasus-kasus yang abang tangani itu, apakah mesti kasus yang viral aja atau kasus yang no viral? Perlu saya sampaikan bahwa yang masalah Mas Rid itu dia tidak viral. Awalnya ya? Awalnya tidak viral, orang nggak tahu. Iya. Mirwan Kita malah yang memviralkan. Karena waktu itu kami mengetuk pintu Polda. Polda lari-lari dan tidak mau bertemu dan sebagainya, dipersulit sebagainya. Akhirnya saya ekspos perkaranya. Iya, benar. Banyak perkara-perkara yang saya ekspos akhirnya menjadi perhatian publik. Maka TikTok, Instagram saya gunakan hari ini untuk membantu masyarakat untuk dapat mengakses keadilan. Itu dia. Jadi bukan hanya untuk sekedar ya medsos-medsosan, tapi medsos yang bisa mewujudkan keadilan. Karena sekarang fenomenanya no viral, no justice. Benar, itu dia. No viral, no justice. Ya. Dan itu biasanya kasus-kasus yang abang tangani itu apa hanya perkara-perkara pidana atau ada juga mungkin perkara perdata yang mungkin secara langsung atau khusus meminta. Memang secara umum yang selalu menarik perhatian publik itu adalah case pidana. Pasti. Misalnya kayak kasus yang terakhir diputus 1 bulan oleh pengadilan negeri Bangkinang itu masalah Sinama Nenek. Ya. Kepala desa Sinama Nenek melaporkan masyarakatnya sendiri karena berunjuk rasa, lalu penyegelan, lalu kemudian kemarin divonis 1 bulan, dilaporkan dengan pasal 170. Kita bela tanpa ada 1% pun uang dari mereka. Dituntut 1 bulan, divonis 1 bulan. That's it, gitu loh. Itulah perjuangan kita yang tidak pernah berhenti. Berarti kalau sekarang kalau boleh tahu ini Bang Mirwan punya kantor sendiri juga kali ya? Iya pasti dong. Sebagai seorang pengacara sejak 2019 saya sudah mendirikan kantor yang saya rintis yang saya beri nama MS Law Firm. Nah kantor ini memang profit tapi tidak sedikit perkara pro bono juga yang kita bantu. Ya. Dan di PBH Pradi Suara Advokat Indonesia ini saya juga termasuk yang menggagas dan mendukung ketua kita Mas Nazar Lugina. Saya melihat perkembangan PBH sudah semakin pesat, progresif dan mudah-mudahan tahun 2023 ini semoga mendapatkan akreditasi. Amin. Biar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada para pencari keadilan. Benar. Dan kapanpun PBH Pradi SAI ini membutuhkan saya, baik itu fight di pengadilan maupun di luar pengadilan, saya siap kapanpun dipanggil. Tapi kalau boleh kita bercerita di balik layar lah gitu ya. Kan terkadang kita sesama advokat atau sesama lawyer itu mungkin kadang ada bertentangan dalam segi pembelaan setiap kasus-kasus klien. Tapi pada intinya tuh sebenarnya di balik layarnya tuh advokat itu saling berantem gak sih kalau boleh tahu di Bang? Saya melihat banyak pihak yang kadang terbawa suasana yang baper, bukan hanya pengacara ya, jaksa, kemudian polisi dan rekan-rekan pengacara. Bagi saya kalau Anda baper, Anda memutus silaturahmi itu pilihan Anda. Tapi bagi saya kita tidak pernah punya persoalan personal individu. Kita semata-mata berbicara sebagai profesionalisme. Sebagai pembela ya kita menghormati ya porsi kita masing-masing. Dan di luar itu ya kita masih sebagai rekan sejawat, sebagai mitra. Kenapa kita harus memutus silaturahmi? Kita harus dewasa di dalam profesi ini. Sesama penegak hukum kita harus saling respect, harus saling menghormati. Gitu loh. Jadi saya tidak pernah memilih untuk sakit hati ketika orang nyerang saya. Ya dalam konteks berperkara ya. Saya tidak pernah dendam. Kita harus membersihkan hati kita.
Apalagi kalau tempur, kan luar biasa. Iya bos, itu sering kadang ya teman-teman ya kan, saling sikut-sikut gitu ya kan. Ya, jadi biasanya orang ya, rekan-rekan itu yang saya dapat ya infonya, kadang tidak sukanya sama kita tuh malah karena lifestyle kita, ya kita pakai cincin dan sebagainya ya. Yang saya pikir itu terlalu personality gitu ya, dan itu tidak perlu saya balas ya. Kita masing-masing punya style masing-masing dong. Benar-benar. Ya gayamu, gayaku. Ya, tapi kan? ini bukan jiplak abang-abang yang dari Jakarta kan? Oh nggak ada cerita. Kita ini memang dari dulu sebelum saya jadi pengacara. Kita ingat ada yang gini-gini dulu juga jadi kan? pengacara. Sebelum saya jadi pengacara musim batu, saya udah pakai batu. Tapi dulu bukan berlian, bukan diamond, bukan gold. Kalau sekarang karena udah jadi pengacara artis tadi bilang, ini ya. Tapi lumayan. lifestyle kan menentukan klien juga kadang kan. Karena lifestyle tinggi, bukan maksudnya karena lifestyle kita oke. Katanya gitu. begitu. Artis pun Katanya jadi begitu. yakin gitu ya. Katanya begitu, tapi bagi saya tidak. Ini memang hobi, ini lifestyle saya. Ya saya tidak meniru siapapun, saya tidak menduplikasi siapapun. Inilah diri saya. Apa adanya Be kita yourself, ya. Walaupun kita udah pakai diamond, pakai gold, performan kita luar biasa, ya. Kendaraan kita begini, tapi kita mau bantu orang kecil. Itu yang sesungguhnya. Taruhlah hatimu pada orang miskin, bantu mereka sebisa yang kau bantu. Itu yang saya lakukan. Maka mungkin keberkahan hidup saya hari ini, alhamdulillah saya diberkahi 3 anak, 1 istri masih. Jangan nambah dulu ya. Di usia segala kemungkinan bisa saya terjadi. Iya, namanya bantu orang miskin kan? Kan bisa bantu apa aja tuh. Jadi banyak keberkahan yang saya dapatkan semenjak saya jadi advokat. Kehidupan saya berputar 180 derajat. Ya, itu karena doa-doa mereka yang saya tolong dengan sepenuh hati dan jiwa. Dan doa istri dong pastinya. Udah pasti. Itu udah pasti. Itu doa orang tua yang paling pasti. Itu yang paling benar. Yang paling benar itu. Tapi ini mohon maaf Bang. Aku mohon maaf ya, ini aku awalnya nggak nyangka kalau Abang tuh muslim sebenarnya Bang. Iya. Jujur, kayak ada darah-darah Tionghoanya gitu. Nah, lupanya Abang tamatan Gontor ya? Abang? Saya Tubuh Ireng. Tubuh Ireng ya. Saya kelahiran Aceh. Bapak saya marga Pasaribu, Bondar saya orang Batak. Oh, Batak. Mama saya orang Aceh, bermarga juga Manik. Jadi nggak ada Chinese-nya. Cuman kata orang dulu Aceh itu pecahan dari Arab, Cina, Hindia, Eropa. Mungkin saya ketularan etnis Cinanya sedikit. Dikit. Iya. Karena agak-agak sedikit sipit-sipit tuh. Makanya kalau sebagian orang manggil saya Koko Ganteng. Iya, asik ya. Tapi ini Bang. Awal berkarir dulu waktu pertama kali mungkin tamat kuliah lah ya dari Fakultas Hukum UIR gitu. Itu Abang bisa tergolong sulit nggak sih? Sulit banget Bang. Maksudnya dalam artian sulit ini mencari karir yang setelah ini. Susah banget bos, susah banget. Kalau saya boleh cerita menangis saya serius. Karena ini kita banyak yang teman-teman belum pada tahu gitu loh. Saya begitu tamat jadi aktivis saya ketuk kantor-kantor. Saya udah tamat tahun 2017. Saya mau jadi pengacara, saya ikut pendidikan, setelah itu saya udah upah, saya ada masa transisi kan, 2 tahun setelah tamat kan. Jadi saya tentu harus belajar, saya harus berproses, dan kemudian saya ketuk kantor-kantor senior, penuh semua Pak. Penuh semua tuh pada nggak mau tuh gimana sih? Iya nggak mau karena penuh semua, anggotanya udah penuh, lalu kemudian perkaranya nggak ada, lagi sepi dan sebagainya. Menangis saya Pak. Akhirnya saya masuklah ke PPH dulu sama Bank Perlindungan. Masih ingat banget saya 2019 dan nggak ada juga perkaranya Pak. Gimana saya mau berkembang ini saya bilang. Nggak seperti PBH Pradi saya sekarang. Yang pengacaranya sudah sangat profesional, perkaranya sudah banyak, bisa sidang, bisa ke Polres, saya nggak perlu uangnya, saya pengen prosesnya, saya pengen belajar. Ya Allah ya Karim, nggak dapat kesempatan saya Pak. Menangis saya Pak. Akhirnya hampir putus asa saya Pak, tapi saya yakin saya harus di sini. Saya harus kencangkan ikat pinggang. Saya yakin bahwa profesi advokat ini akan membuat saya sukses. Saya yakin itu. Itu saya nggak tahu berapa lama itu prosesnya. Akhirnya dalam perjalanan saya sebagai pengacara jalanan, saya ketok pintu segala macam. Saya di bantuan hukumnya yang ya seperti PBH ini, tapi tidak ada perkara juga. Ya akhirnya saya dalam patah arang saya itu, apa saya buka kantor sendiri ya? Tapi di mana nih alamatnya? Saya bilang, uang nggak ada bos. Kita masih naik motor dulu. Akhirnya mau nggak mau, udahlah pakai alamat rumah aja lah dulu. Pakailah alamat rumah, dicetaklah segala sesuatunya administrasi kantor dia. Nama segala macam ya. Dan ya adalah satu-satu perkara-perkara ITE kadang ya. Kadang menentukan honor ya, kita mau bilang 5 juta kemahalan, akhirnya kita bilang 1 juta kalau apa 1 juta. Iya benar. Kalau sekarang orang duduk sama kita
Kalau orang udah datang sama kita udah tahu lah banyak orang. Udah tahu lah ya. Dulu kayak gitu, kita takut. Iya benar. Masang tarif kita takut, orang belum kenal kita sebagai pengacara gitu ya. Kalau sekarang agak lebih mudah mungkin? Wah kalau sekarang saya nggak perlu ngomong Pak. Iya. Saya ada masalah. Iya. Kita duduk aja kita santai. Apa pakai manajer? Enggak? Oh nggak perlu. Nggak Duduk perlu. aja kita dengerin. Saya nggak perlu berapi-api. Saya nggak perlu memperkenalkan diri. Anda kalau belum tahu saya tinggal buka googling. Gampang banget mencari Mirwansyah sekarang. Bukan mau show off ya, tapi itu faktanya begitu. Nah. Kalau sekarang saya nggak perlu capek-capek sampai. Kalau yang pengacara yang udah tender juga Bang Kapitra kali ya? Iya, banyak yang terkenal. Iya kan? Bang Kapitra Ampera. Kapitra juga kan, Bang Kapitra Ampera. Itu kan lagi, mohon maaf lagi nyalek juga kan? Iya. Iya kan? Iya sama satu partai dengan saya kan di PDI Perjuangan. Saya nyalek juga. Iya. Ya saya pengen bermanfaat lebih luas lah kepada masyarakat. Ya. Kan tujuannya tujuan mulia juga, Iya, sama tujuan bersinergi mulia. lah dengan Iya. dengan Ya advokat sebagai profesi officio nobile yang mulia. Sama sebagai caleg juga saya berharap bisa bermanfaat untuk Awalnya masyarakat. bisa terpanggil ke politik nih gimana cerita nih? Oh iya panjang juga sih. Maksudnya Panjang ada juga rayuan story. gombal dari mana-mana? Oh nggak ada. gitu? Saya pengen sendiri karena memang follower saya itu pengen saya maju, pengen mereka diperjuangkan lebih konkret lagi, lebih banyak lagi, lebih masif lagi. Berarti lagi sibuk-sibuk banget nih dong. Iya dan akhirnya ya saya memutuskan untuk berlabuh secara politik praktis dan saya mendaftar sebagai caleg dan alhamdulillah sudah keluar DCS dan nanti pulang umroh. Saya umroh tanggal 27 sampai 7 November. Dan setelah itu saya mungkin lebih fokus ke dapil lah nanti untuk 2 bulan kampanye sampai pemilihan 14 Februari 2024 kan. Repot loh. Ya, karena memang kita nggak bisa diem Pak. Kalau diem sakit pinggang kita, Nah, leher kita sakit Pak. Makin banyak kegiatan makin sehat kita Pak. Itu saya tuh. Jadi selama COVID kemarin gimana dong? Waduh, selama COVID tentu ikut protokol dong kita. Iya kan kita banyak kan paling kan banyak. Ya agak nakal sedikit lah ya, biasa lah. Ya kalau nggak nakal nggak Indonesia. Gitu. Mesti gitu ya. Iya. Oke deh, seru nih. Ntar lah kalau kita ada waktu mungkin kita bisa lanjut lagi nih Bang. Iya. Aku pengen sebenarnya masih banyak pengen kulik nih Bang terkait juga masalah-masalah. Saya ingin sampaikan politik begini juga aja. Saya kalau politik saya nggak terlalu mau bahas di sini. Tapi yang jelas bagi saya ya mentality sebagai seorang pengacara itu diperlukan. Sambil minum Bang, aku minum sendirian aja dulu. Mentality seorang pengacara itu sangat diperlukan. Karena ingat, keadilan itu tidak datang sendiri tapi harus diperjuangkan. Jadi pengacara yang mental tempe nggak akan pernah bisa mewujudkan keadilan untuk kliennya. Bener banget sih. Kalau boleh nih Bang, aku kan pernah lihat juga tuh videonya Bang yang di Snaker, yang keajudan wali kota Pekanbaru yang ditangkap saya semua kan. Itu apa sih problemnya kemarin tuh Bang? Ya, sebagai seorang pengacara kita mendampingi buruh yang di PHK secara sepihak, lalu kemudian saya mendampingi dan kemudian pihak perusahaan tidak senang dengan saya dan kemudian terjadi perdebatan, ribut dan kemudian saya yang diusir padahal yang memantik adalah mereka. Kalau memang ribut ya dua-duanya dikeluarkan. Kenapa terlihat mereka berpihak kepada pihak perusahaan? Dan saya all in kalau udah bela, kalau udah tekan kuasa. Kalau aku lihat dari video itu dulu kita fake habis-habisan. Maka saya nggak terima terhadap pengusiran advokat itu. Mungkin dia bisa lakukan itu kepada advokat lain, tapi tidak kepada Mirwansyah. Tapi aku setuju kalau yang itu aku setuju banget loh Bang. Kita akan melawan. Kita nggak ada takut. Dan banyak yang support Abang loh waktu itu. Ya tentu karena dari Pradi Suara Advokat Indonesia, dari PBH dan saya sempat dipanggil oleh Ketua Umum Pradi Suara Advokat Indonesia, Dr. Junifer Girsang ke Jakarta dan kita ketemu diskusi dan semuanya ya kita lakukan demi menjaga dignity, kehormatan seorang advokat. Dan hari ini saya kemarin ada megang sales manager satu perusahaan besar, dia megang wilayah Sumatera di Snaker Kota Pekanbaru. Saya nggak perlu marah lagi Pak. Saya duduk mediasi Pak, dibayar pesangonnya Pak. Padahal udah capek kemarin. Luar biasa kan? Iya. Jadi story itu diingat oleh banyak orang. Jadi kalau berhadapan sama kita orang, udah bagus cepat selesaikan dia lagi. Malas ribet ya. Nanti kan. Kasih aja lah. Tadi 2 mediasi Pak, 2 perkara gugatan selesai tadi barusan sebelum saya ke sini. Luar biasa. Alhamdulillah. Langsung diselesaikan, nggak mau panjang-panjang Pak kalau berhadapan begitu. Repot. Tapi Abang ada anak didik nggak? Maksudnya dalam artian yang ikut serta bersama Abang? Saya punya
rekan ya yang saya anggap sebagai anak didik dari semester 4 Suryadi SH, insya Allah sebentar lagi magister hukum. Kemarin dia sudah mengikuti PKPA di Pradi Suara Advokat Indonesia. Ini anggota paling lama dan suka duka kita bersama sampai hari ini. Dan saya mendoakan semoga rekan saya yang satu ini bisa sukses karirnya di advokat. Amin, amin. Dan ada Indra Mariatno juga yang selalu mendampingi saya, walaupun semangatnya pasang surut biasa sebagai seorang advokat begitu, karena nggak ada kepastian di profesi ini. Tapi saya yakinkan dia kalau konsisten, kalau Allah takdirkan kaya. Jadi hari ini dia comeback lagi setelah 3 bulan dia kemarin alam buana tanpa arah dan sekarang comeback. Tujuan pertanyaanku tuh gini Bang. Kira-kira masih buka rekrutan lagi nggak buat adik-adik yang mungkin pengen belajar dengan kiprahnya abang gitu loh? Kalau saya selalu membuka pintu, siapapun yang mau belajar kita siap sharing. Siapa yang mau ikut juga kami terbuka sekali. Ya, tapi itu tadi kita harus tanamkan kita mau jadi apa. Jangan nanti ikut-ikutan aja. Ya terkadang kan ada orang yang bisa terbentuk karena pimpinannya loh. Maksudnya jiwanya itu. Mungkin awal-awalnya dia ya seperti pada umumnya orang berkuliah saja, tapi ketemu dengan abang yang punya semangat seperti ini mungkin jadi timbul kan gitu kan. Jadi seperti itu maksudnya Bang. Karena kita banyak ya teman-teman kita yang udah tamatan sarjana hukum ini yang kadang cuman mandek dan endingnya paling ikut kejaksaan atau mungkin PNS advokat hanya pelarian. Nah, advokat ini cuma pelarian terakhir aja gitu. Padahal sebenarnya kan pekerjaan yang amat mulia ya kalau menurutku ya Bang ya. Tergantung daripada individunya tapi sendiri. Tapi kan advokat ini adalah profesi penegak hukum yang sangat mandiri. Kalau nggak ada perkara ya nggak ngumpul dapurnya, itu juga risiko kan. Nggak semua pengacara juga yang mapan. Banyak juga rekan-rekan kita yang masih merintis dan berjuang. Nah konsisten itu yang perlu, kencangkan ikat pinggang. Yakin nggak di profesi ini dengan segala resikonya? Karena kan nggak mudah jadi pengacara ini. Nanti disuruh somasi mafia ini, bahaya tuh. Nanti kena molotov kita mati. Iya. Saya gugat parkir, berapa banyak kepentingan orang di situ yang ngantem saya. Ajudan wali kota, berapa banyak orang yang terganggu karena itu. Mas Ril, Kapolda Metro Jaya bos. Saya berani tegak lurus aja. Kalau saya udah teken kuasa, bismillah tawakaltu Allah, wala haula wala quwata illa billah. Main habis-habisan gitu aja. Darah muda, Bos. Masih 31 tahun. 31 tahun? Iya. Masih muda. Mumpung masih muda, gas terus. Iya kan? Ngapain? Benar-benar. Iya kan? Ya, banyak lah ya edukasi yang udah diberikan dari Abang. Dan mungkin aku masih pengen banyak lebih tahu ya tentang Abang gitu. Mungkin kita cari waktu, kesempatan. Kita berbicara bisa lebih vulgar lagi pastinya kan. Kalau di sini kita masih terbatas dong, Bang. Ya kan kita satu sisi kita harus menghargai juga rekan-rekan kita yang di luar ya. Pastinya kan seperti itu. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Siap, sama-sama. Banyak motivasi yang telah diberikan buat teman-teman PBH. Semoga ini bisa menginspirasi pastinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah sikap ya Bang. Mungkin entah cara menjemput kami yang kurang, entah apa gitu ya kan. Pokoknya PBH Pradi Suara Advokat Indonesia is the best. Terbaik. Support kami selalu. Sangat saya support moral dan material insya Allah. Insya Allah. Terima kasih.